Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ibu Ustadzah Hasanah? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan masih termotivasi semangat dalam mengabdi dalam pendidikan. Bahagia hari ini bahwa kita bisa berbincang-bincang terkait dengan observasi kelas supervisi akademik yang nantinya akan Ibu jalankan di dalam kelas. Pertama yang ingin saya konfirmasi adalah tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat nantinya Ibu Ustadzah Hasanah ada di dalam kelas seperti itu. Oke, nanti pada saat observasi di kelas, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa itu mampu mengidentifikasi keadaan bumi kita, kemudian dapat merumuskan pengertian dari pemanasan global dan mengidentifikasi penyebab dari pemanasan global. Karena materi yang saya angkat dalam supervisi akademik nanti itu adalah materi tentang pemanasan global. Jadi diharapkan mereka bisa belajar secara mandiri, secara kolaboratif bersama rekan-rekan siswa mereka dalam menggali informasi dan berdiskusi kelompok dalam kegiatan pembelajaran dengan tema atau materi pemanasan global. Ya, menarik sekali. Ketika siswa nanti mampu mengidentifikasi terus memahami tentang pemanasan global, bagaimana prosesnya, terus pengembangan apa yang nantinya akan diharapkan dari siswa terkait dengan kompetensi yang ingin dituju. Oke, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu terdapat 2 area pengembangan, yaitu dari pengetahuan, yaitu saya ingin mereka itu dapat mengetahui dampak-dampak dan penyebab dari pemanasan global. Kemudian dari area pengembangan keterampilan, saya itu ingin mereka itu dapat terampil berdiskusi kelompok di dalam kelompok mereka masing-masing dan terampil menyampaikan pendapatnya, baik itu di dalam menjawab pertanyaan pemantik maupun dalam presentasi kelompok di depan kelas, begitu. Ya, terima kasih. Dari 2 aspek pengembangan yang ingin dicapai oleh siswa, nanti diharapkan siswa bagaimana dia tahu kemudian terampil dalam berdiskusi terkait dengan pemanasan global ini, sehingga pemahaman peserta didik itu makin baik terhadap pemanasan global, dan mungkin dari hasil diskusi itu juga akan memiliki pengetahuan yang lebih ya, nantinya dari tukar pendapat dan semacamnya. Dari 2 aspek pengembangan yang ingin dicapai ini, kira-kira apa strategi yang sudah disiapkan nantinya di dalam kelas untuk bisa 2 hal ini tercapai dengan baik? Untuk strategi yang saya lakukan dari RPP atau modul belajar yang sudah ada, itu sudah terdapat metode pembelajaran dengan problem based learning, dengan metodenya yaitu menyajikan berbagai pertanyaan pemantik, kemudian berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, terus pertama dari strateginya sudah ada problem based learning ya, kemudian ada pertanyaan pemantik juga untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan awal dari siswa itu. Adakah hal lain yang mungkin perlu dipersiapkan selain dari 3 hal ini? Saya kira tidak ada, Pak, ya. Mungkin yang perlu dipersiapkan seperti media nanti, karena ini medianya membutuhkan media teknologi di dalamnya, karena saya untuk seperti refleksi itu menggunakan Google Formulir, kemudian nanti mereka menyampaikan refleksinya di Google Formulir, begitu. Terus ketika misalnya mempersiapkan teknologi ya, terus dengan alat yang mungkin tidak lengkap atau apa,
bagaimana mensiasati terkait dengan permasalahan ini. Oke, dalam mengatasi permasalahan seperti teknologi di sini karena memang terbatas untuk Chromebook yang ada, sedangkan di sini peserta didik itu tidak disyaratkan membawa teknologi lain seperti HP atau Android, karena mungkin lebih banyak mudaratnya begitu ya daripada manfaatnya. Jadi saya menyiasatinya dalam bentuk kelompok. Jadi mereka itu dibentuk kelompok, beberapa anak itu memegang satu Chromebook begitu. Jadi di sini di SMA Al-Falah itu kan sudah tersedia sekitar 10 Chromebook di lokasi Arya Putri begitu. Jadi saya memanfaatkan 10 Chromebook tersebut untuk di dalam satu kelas sekitar 20 siswa. Jadi mereka dapat memanfaatkan satu Chromebook untuk 2 siswa begitu, Pak. Ya, terima kasih ya. Sudah ada persiapan sebelumnya, mungkin cukup ya untuk di sini observasi. Kita lanjut di kelas nanti. Demikian bisa diskusi akhiri untuk observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Kalian sudah siap ya belajar hari ini? Iya. Sudah semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk menambah motivasi semangat belajar kalian seperti biasa ya, seperti yang sudah biasa kita lakukan setiap pembelajaran fisika, kita SBG dulu ya. Iya. Fisika. 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 Yes. Oke, terima kasih atas semangat kalian semuanya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Iya. Kita lihat sekarang apakah hadir semuanya. Adelina Putri, Ailan Lafa, Arfia, Elina Nursolihati. Tahu nggak kalian cara belajar apa? Kemarin sudah belajar tentang energi terbesar di muka bumi ini berasal dari mana? Matahari. Matahari itu mengandung panas atau tidak? Panas. Berpengaruh atau tidak terhadap bumi panas matahari itu? Berpengaruh. Ketika berpengaruh pada bumi panas matahari, yang akan menjadikan bumi semakin panas kan? Ya. Terjadi pemanasan. Sekarang akan belajar tentang terima kasih. Sekarang Ibu minta tolong kalian untuk kembali ke kelompok masing-masing, kelompok yang sudah disiapkan seperti kemarin, ya. Nanti untuk materi pembelajarannya atau untuk materi pembelajaran hari ini itu akan Ibu share ke email yang ada di sekolah. Nanti ya. Nah, namun sebelumnya di situ Ibu akan menyampaikan tujuan belajarnya untuk hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi keadaan bumi kita. Kemudian pembelajaran ini diharapkan kalian dapat merumuskan pengertian pemanasan global. Dan juga pembelajaran yang terakhir adalah mengidentifikasi penyebab permasalahan pemanasan global. Oke, sebelumnya Ibu tanya, ketika Ibu mengatakan pemanasan global, apa yang ada di benak kalian? Yang ada di pikiran kalian itu apa? Yang bersedia mengemukakan pendapatnya, silakan angkat tangan. Ya silakan. Bapak? Tanaman. Ada lagi? Tidak ada. Dari Bapak ini. Suhu bumi semakin meningkat. Ada lagi? Peningkatan suhu. Peningkatan suhu. Oke. Yang dulu itu kalian pernyataan pendapat dari kalian semuanya benar yang dikatakan tentang pemanasan global. Ada perubahan iklim di situ, kemudian ada cuaca yang sangat panas sekali, kemudian ada lagi yang mengatakan penebangan pohon sembarangan ya, gitu ya? Iya, sudah benar. Namun di
dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang silakan dibuka materinya yang sudah ada di email itu ya. Sudah ada yang buka? Oke, sudah. Di situ slide pertama tentang pemanasan global. Kemudian slide berikutnya, menurut kamu bagaimana keadaan suhu bumi saat ini apabila dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu? Ada yang mau menjawab? Keadaan suhu bumi kita apabila dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, bagaimana keadaannya? Rusak. Ayo, ayo lagi ya. Semakin panas. Ada lagi? Kalian merasakannya kan? Iya. Kita siang hari jam 12, jam 1 siang. Kalian merasakannya kan? Bumi kita terasa panas. Nah, hal itu terjadi karena pemanasan global. Kemudian, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bumi kita itu bisa terasa semakin panas? Nah, next ke slide berikutnya. Menurut peneliti itu menyebutkan bahwa suhu rata-rata bumi telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan iklim global. Nah, jadi pemanasan global itu terjadi karena perubahan iklim yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oke, next. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Ya. Jadi pemanasan global itu menyebabkan tadi yang sudah kita bersama ya, karena kalian sendiri sudah menjawab tadi pemanasan global. Dan bernalar itu kritis, adalah belajar Pancasila. kenapa terjadi pemanasan global? Akhlak mulia, berkebinekaan Apa global, yang menyebabkan gotong pemanasan royong global itu terjadi? kreatif, Kendaraan bermotor. bernalar Karena kritis. kendaraan bermotor. Ada lagi? Kurangnya tumbuh-tumbuhan. Ada lagi? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong kreatif dan bernalar terjadinya efek rumah kaca. Nah, ketika ibu mengatakan rumah kaca, apa yang ada di pikiran kalian? Coba ibu ingin tahu pendapat dari kalian sekarang. Gimana dong, kalian tadi mengatakan
negara atau sampah, baik itu berasal dari limbah ataupun berasal dari kegiatan lain, itu bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan itu bisa menyebabkan kadar karbon dioksida itu meningkat di bumi seperti itu ya. Kemudian oke next, bisakah kita ikut serta mengurangi pemanasan global? Bisa. Kalian mengatakan bisa, berarti kalian tahu solusinya bagaimana tindakan kalian dibuat untuk mengurangi pemanasan global yang terjadi di bumi kita. Ya, bagaimana? Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan Mengelola sampah dengan baik. berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Organisasi ya. Ada lagi. Mengurangi kendaraan bermotor. Jangan berjalan kaki ya. Kedepannya jalan kaki. Kalian berikan maksudnya. Misalnya jalan beberapa kilometer sampai 1 kilometer kan ada perjalanan. Jadi memakai kendaraan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Kemudian di sini ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran untuk implementasi pembelajaran sudah Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan yang sudah selesai untuk pengerjaan refleksi pembelajarannya. Silakan langsung dikirim. Yang di sini sudah ada 3 kelompok yang mengisi refleksinya. global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Refleksi ini kebanyakan sudah beberapa kelompok saja ya. beriman dan bertakwa pada Tuhan Sudah yang esa menyampaikan refleksi pembelajaran ini. Dari yang pertama, sebagai masalah global, kita memposisikan kepentingan global. Bumi tempat kita tinggal bersama-sama ini harus dijaga dan dilestarikan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Apakah yang sudah kalian lakukan selama ini sehingga bumi berada dalam kondisi darurat ekstrim dan terjadi perubahan lingkungan? Untuk materi berikutnya, Ibu harap kalian bisa pertanyaannya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian bisa menjelaskan tentang efek rumah kaca dari masing-masing kelompok. Kalian presentasikan penjelasan efek rumah kaca. Ibu bersama kalian masing-masing silakan. Nanti bentuk presentasinya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk infografis boleh ya. Kemudian bisa dalam bentuk poster boleh ya. Jadi nanti kalian pada berikutnya akan menjelaskan tentang dan bertakwa esa bentuk penjelasannya bisa dalam bentuk grafis boleh ya, poster boleh, video boleh, audio boleh, atau kalian mau menggunakan papan tulis boleh. Tergantung dari kesepakatan kelompoknya masing-masing ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangat kalian. Sekali lagi tepuk fisika. Fisika yes. Siapa yang bersedia menutup pembelajaran ini? dan bernalar. Ayo Kai. Sebelum kita tutup pelajaran pada dimana kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu ini semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Amin. Sukses dan semangat untuk kalian semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Ibu Sotonasana. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah masih semangat dan bahagia setelah melakukan kegiatan observasi di kelas. Ya, dari pengamatan dan observasi sudah kita lakukan. Bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan pembelajaran di kelas siang hari ini? Oke, untuk perasaan yang saya rasakan setelah kegiatan observasi kelas itu mungkin awalnya merasa ragu ya Pak, karena biasanya tidak ada yang mengawasi di kelas ketika mengajar, sekarang ada yang mengawasi. Nah, namun ketika setelah dilakukan ternyata sama saja, malah saya merasa dapat memperbaiki kegiatan yang kurang, nanti dapat mengevaluasi kegiatan yang misalnya kurang begitu dan dapat memperbaikinya di kegiatan berikutnya begitu. Ya, jadi kehadiran pengawas di observasi sebetulnya bukan persoalan yang mestinya harus dibikin ruwet ya. Bagaimana kita mampu mengevaluasi, bisa memperbaiki hal yang mungkin perlu terhadap peserta didik agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajarannya secara baik. Terus hal apa yang sudah berjalan baik, kemudian apa yang masih perlu untuk ditingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Oke, dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung, saya menganggap proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rentetan kegiatan yang sudah berada di RPP atau modul ajar. Nah, saya juga merasa antusias dari peserta didik itu sangat tinggi ketika mereka menjawab berbagai pertanyaan pemantik yang saya sajikan, namun masih ada beberapa peserta didik yang memang merasa malu dan ragu untuk menjawab atau menyampaikan pendapatnya. Mungkin mereka karena masih belum terbiasa atau bagaimana begitu ya. Kemudian untuk pemanfaatan teknologinya mereka alhamdulillah sudah cukup baik, tidak ada kesulitan dalam mengisi Google Formulir yang sudah disediakan oleh guru begitu. Jadi sudah berjalan baik, terus antusiasme peserta didik dalam menjawab pertanyaan juga sudah bagus. Kemudian masih adanya peserta didik yang malu. Seperti apa untuk akan memperbaiki bagaimana siswa itu sehingga tidak punya perasaan malu lagi nantinya? Oke, mungkin dari kegiatan seperti memperbanyak pertanyaan pemantik yang disajikan agar mereka yang belum mendapat kesempatan menjawab pertanyaan, mereka menjawab pertanyaan juga, mereka dapat berlatih juga begitu maksudnya. Kemudian mereka dapat berlatih juga ketika dalam presentasi kelompok. Jadi tidak hanya satu orang atau orang peserta didik yang itu saja yang dapat melakukan presentasi kelompok. Kemudian nanti juga dapat dilakukan dengan cara presentasi kelompok atau hasil dari diskusi kelompoknya itu dipasrahkan kepada peserta didik, disesuaikan dengan minat dan bakat mereka untuk menyelesaikan produknya begitu. Entah mereka lebih nyaman dengan poster mungkin, jadi mereka bisa menyampaikannya lebih mudah begitu Pak. Jadi membiasakan peserta didik untuk bertanya mungkin ya nanti sehingga perasaan malu itu bisa diatasi. Kemudian yang kedua bisa dengan cara juga mempresentasikan ya bagaimana anak itu terbiasa presentasi, dan yang terpenting itu disesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak sehingga mereka lebih nyaman ketika dalam proses pembelajaran. Terus dari sekian tahapan yang sudah dilakukan dari awal, kegiatan awal, terus kegiatan inti, penutup, adakah kesulitan yang dihadapi ketika tadi melakukan proses pembelajaran? Saya kira tidak ada ya Pak untuk kesulitannya, namun ada
evaluasi yang akan saya lakukan di kegiatan berikutnya mungkin dengan menyajikan kuis-kuis interaktif seperti menggunakan aplikasi Quizzes atau aplikasi lain nantinya yang akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik begitu Pak. Jadi untuk mengatasi kesulitan ya bisa jadi dengan memvariasikan ya media dengan ada kuis dan semacamnya agar minat anak dalam proses pembelajaran itu semakin meningkat ya, luar biasa ya. Dari hasil refleksi yang sudah didapatkan, kemudian dari umpan balik ya, siswa mungkin yang ketika diberikan umpan balik, apa yang bisa diambil pelajaran oleh Ibu Waswatun Nasana. Oke. Dari hasil umpan balik yang disampaikan oleh siswa, saya mendapat mengambil pembelajaran. Mereka ternyata sangat menyukai pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi seperti komputer. Kemudian mereka juga merasa antusias dan rasa ingin belajarnya itu tinggi ketika mereka mengerjakan LKPD yang sudah disajikan, begitu Pak. Jadi pemanfaatan teknologi ini membuat peserta didik semakin tertarik untuk belajar dan semangat belajarnya semakin baik ya ketika menggunakan teknologi, sehingga proses pembelajaran itu tujuan pembelajarannya mampu dicapai dengan baik dan lebih cepat mungkin ketimbang mereka tidak menggunakan teknologi seperti itu Ibu ya. Yes. Ya, terima kasih. Ini mungkin kedepannya yang nanti setelah proses ini diperbaiki, adakah hal lain yang menurut Ibu penting dilakukan di kelas itu? Oke, menurut saya itu memang penting ya Pak. Untuk kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah itu sangat membantu guru dalam meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. Namun bukan hanya supervisi dari kepala sekolah, saya juga ingin menyarankan nanti adalah di kelas itu ada 2 atau 3 orang guru yang bisa mendampingi guru mengajar agar kita bisa berkolaborasi dalam pembelajaran. Kita bisa tahu, oh ini saya bisa menggunakan aplikasi ini, saya bisa menggunakan metode ini di kegiatan pembelajaran saya, begitu Pak. Ya, luar biasa. Jadi penting ya ketika misalnya nanti di dalam kelas itu ada tim teaching yang bisa mengakomodir kelebihan dari masing-masing guru untuk setiap apa yang kelebihan guru itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa nanti akan lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih meyakinkan atau lebih bermakna lah dengan kompetensi yang guru miliki. Luar biasa, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pasca observasi ini berbincang-bincang sebentar untuk perbaikan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.